ya. Itu kenapa kita nggak hitung dulu, supaya apa? Supaya kita mudah untuk mencoretnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi bangun ruang sisi lengkung, dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum kita PHS ya. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah soal cerita bangun ruang sisi lengkung. Sebelum kita mulai, marilah kita buka pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya nanti kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya ya. Oke, kita mulai dengan target kita hari ini ya. Our focus today is yang pertama. Teman-teman bisa mengetahui tipe-tipe soal cerita bangun ruang sisi lengkung itu yang seperti apa saja. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mengetahui cara penyelesaian. Oh, ini caranya dengan menghitung volume. Oh, ini dengan cara menghitung luas permukaan dan sebagainya ya. Yang terakhir, yang paling penting adalah teman-teman bisa menyelesaikan soal cerita tersebut dengan perhitungan yang benar ya. Oke, kita mulai dengan contoh soal yang pertama ya. Soalnya berbunyi, Pak Soleh memiliki penampungan air berbentuk tabung. Jika penampung air tersebut memiliki tinggi 2 meter dan diameter 70 cm dan diisi air dengan menggunakan 2 selang air yang mampu menyemburkan air sebanyak 5 liter per menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi penampung air tersebut hingga penuh dari kondisi semula yang masih kosong? Dan di sini ada keterangan teman-teman, 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3 ya. Oke. Yang pertama, teman-teman harus pahami adalah ini soal cerita, dan soal cerita itu butuh ketenangan untuk membacanya ya. Jangan terburu-buru. Lihat soal per soal, kalimat per kalimat dengan teliti ya. Oke. Caranya bagaimana? Caranya pertama kita lihat dulu, oh soal ini minta apa sih ya? Tentang apa sih soal ini? Oh, soal ini tentang volume. Kenapa tentang volume? Karena di sini keterangannya adalah diisi air ya. Jadi ada penampung air berbentuk tabung kemudian diisi, berarti dia tentang volume ya. Tabung ya, ini ada keterangan sini tabung gitu ya. Kemudian teman-teman lihat di sini satuannya ya, angkanya itu berbeda-beda ukurannya. Satuannya maaf. Ada yang meter, ada yang sentimeter, ada yang liter. Nah, kita harus nyamain dulu nih. Kita mau pakai satuan yang mana ya? Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan sentimeter ya. Nah, berarti untuk tingginya kan 2 meter ya. Berarti kita ubah menjadi sentimeter. Jadinya 200 cm gitu ya. Kemudian di sini diameternya 70 cm, berarti R-nya setengahnya ya. R-nya 35 cm. Kemudian di sini mampu menyemburkan air sebanyak 5 liter per menit. 5 liter per menit. Tadi ingat di sini keterangannya. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Berarti ini sama dengan 5 desimeter pangkat 3 ya. Kita mau ubah ke sentimeter ya. Desimeter ke sentimeter berarti turunnya 1 tangga. Tapi dia pangkatnya pangkat 3. Berarti setiap turun 1 tangga dikalikan 1000 ya. Nolnya 3, 1000. Berarti jadinya 5000 cm pangkat 3 ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita hitung volume tabung. Rumusnya adalah VR kuadrat dikali T ya. Kita masukkan angkanya, berarti V-nya pakai yang 20/27 karena R-nya 35 ya, setengah dari 70. Ya, setengah dari 70. Dikalikan 35, kalikan 35, kalikan tingginya 200 cm. Kemudian kita hitungnya dicoret dulu ya. Coret menjadi 5. Nah, jadinya 22 kali 5 kali 35 kali 200. Nah, sampai sini teman-teman, jangan dihitung dulu. Kenapa? Kita lihat di sini. Yang diminta apa?
berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi penampung air tersebut hingga penuh dari kondisi semula yang masih kosong. Berarti kalau kita mau menghitung waktu yang diperlukan, ya kan, waktu yang diperlukan ya. Berarti gimana caranya teman-teman? Iya, kita hitung dulu volumenya berapa, kemudian kita bagi dengan jumlah volume air yang keluar dari keran air gitu ya. Ini kan keran airnya ada dua nih, ada dua selang air yang masing-masing menyemburkan 5 liter per menit. Berarti volume tabungnya yang 22 kali 5 kali 35 kali 200 dibagi dengan ada dua keran air yang masing-masing menyemburkan 5 liter, berarti 5000 cm pangkat 3. Ya, itu kenapa kita nggak hitung dulu, supaya apa? Supaya kita mudah untuk mencoretnya gitu ya. Oke, sekarang kita coret nih. Ya, ini 22 dengan 2 jadi 11 gitu ya. Ini 5000 nih. Ini ada 100 nih, coret nolnya 2, coret nolnya 2. Kemudian mana lagi? Ini 2 sama 50 bisa nggak ya? 2 dengan 50 coret jadinya 25. Oke. Coret lagi ini 5 sama 25 tinggal 5. Ini coret lagi 35 dengan 5 jadi 7 ya. Jadinya 77 menit ya. 11 dikalikan 11 dikalikan 7 sama dengan 77 menit atau 1 jam 17 menit waktu untuk mengisi penampung air itu dari kosong sampai penuh. Oke, teman-teman, gitu ya caranya. Mudah ya, insya Allah ya. Mudah insya Allah. Lanjut ke nomor 2. Radit menyalakan lilin berbentuk kerucut dengan jari-jari 3,5 cm dan tinggi 12 cm. Jika setiap menit terbakar 0,5 cm pangkat 3, berapa lama lilin tersebut akan habis terbakar? Oke. Yang pertama gimana teman-teman? Iya, kita harus tahu dulu ini tentang apa dan mencari apa. Ya. Terbakar berarti di sini teman-teman ada sebuah kerucut ya, lilin berbentuk kerucut, dia terbakar. Berarti mencari apa? Mencari volume karena isinya kan. Jadi dia membakar isi dari lilin yang berbentuk kerucut tersebut. Berarti mencari volume. Kita hitung volumenya sama dengan sepertiga VR kuadrat kali T. Sepertiga kali 227 kali 3,5 kali 3,5 kali 12. Kita hitung ya. Coret ini 7 dengan 3,5 jadinya ya habis 1, ditinggal 2 ya. 2 dengan 22 jadi 11. 3 dengan 12 jadi 4. Jadinya 11 kali 3,5 kali 4 ya. Sama dengan, jangan dihitung dulu nanti kayak tadi ya. Sekarang kita lihat di sini. Dia setiap menit membakar 0,5 cm pangkat 3. Berapa lama yang diperlukan untuk bisa membakar lilin tersebut? Berarti caranya sama kayak tadi ya. Volume kerucutnya itu kita bagi dengan volume lilin yang terbakar setiap menitnya ya. Volume ini kita hitung, kemudian dibagi dengan volume lilin yang terbakar setiap menitnya. Berarti 11 kali 3,5 kali 4 dibagi 0,5. Tinggal dicoret lagi ya. Ini bisa coretnya dengan 3,5 atau boleh dengan 4. Ini kan setengah ya. Setengah nih, 3 setengah. Yang paling gampang ini aja nih ya. Ini jadi 35, ini jadi 5. Kan coret ya. Tinggal tuh 7. Jadi 11 kali 7 kali 4 sama dengan 308 menit ya. Yang sama dengan dibagi 60 ya, sama dengan 5 jam 8 menit. Oke, teman-teman, paham ya insya Allah ya. Kalau belum paham bisa diulang-ulang ceritanya. Terakhir, contoh yang ketiga. Atap sebuah gedung berbentuk belahan bola dengan diameter 40 meter. Atap gedung tersebut akan dicat dengan biaya 3.000 per meter. Berapakah dana yang diperlukan untuk mengecat atap gedung tersebut? Sama. Pertama kita harus tahu dulu ini mencari apa? Apakah volume atau luas permukaan ya. Mengecat gedungnya berarti cat itu diisi apa di bagian dindingnya doang? Bagian kulitnya aja. Ya, hanya bagian kulitnya. Berarti bukan mencari volume tapi mencari luas permukaan bola. Tapi dia berbentuk belahan bola.
Nih ya, berbentuk belahan bola. Berarti yang kita cari adalah luas permukaan setengah bola. Berarti setengah kali 4 VR kuadrat. Ini coret ya, setengah dengan 4 jadinya kan tinggal 2 VR kuadrat. Kita hitung berarti 2 kali V-nya menggunakan 3,14 karena nggak bisa dibagi 7 kali R. Ingat, ini baru diameter, berarti R-nya setengahnya ya, 20 kali 20 sama dengan 8 kali 3, 14. Kenapa 8 ini? 2 kali 2 kali 2 kan 8 ya. Ini 10 kali 3,14 jadinya 100 ya. 10 kali 10 100 kalikan 3,14 jadinya 314. 8 kali 314. Kita hitung sama dengan, ntar aja ya, ini jangan dihitung dulu ya. Kemudian kita lihat yang dicari adalah biaya yang diperlukan. Berarti sama dengan luas catnya itu berapa semuanya ya, dikalikan dengan harga cat per meter. Berarti 8 kali 314 kali 3000 per meter ya, 3000. Jadi 8 kali 314 kali 3000 sama dengan 2512 ya, ini ya, ini kita 2512 dikalikan dengan 3000. Hasilnya adalah 7.536.000 rupiah. Wah, mahal juga ya buat ngecat doang gitu ya. Oke teman-teman, itu 3 contoh soal cerita bangun ruang Cilengkung yang kita bahas pada hari ini. Silahkan disimak lagi soal-soalnya, silahkan disimak lagi videonya jika teman-teman belum menguasai ya. Jika ada pertanyaan boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Terakhir, seperti biasa, ada pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah yang berkata bahwa bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Jadi tetap harus semangat untuk belajar. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.